Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jero Benja. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hitungan nomor 2, lanjutan dari soal teori kemarin dan hitungan nomor 1. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Selama tahun 2021 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung harga 160. Pada brosur harga pasar saat itu adalah 15 per lembar. Jadi transaksi pada nomor 1 itu transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap berupa gedung. Harga gedung dalam iklan bukan merupakan nilai wajar dari gedung tersebut, maka gedung akan dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang tertera. Kenapa kita tidak menggunakan harga pada iklan? Karena itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya dari nilai gedung tersebut. Harga iklan tersebut itu hanyalah harga yang dimana yang diinginkan oleh si penjual gedung tersebut untuk memperoleh saham. Nah, untuk mencatatnya sendiri itu adalah building sejumlah 150 didapatkan dari 15 nilai lembar saham. Satu saham sama dengan $15 dikali dengan berapa jumlah penerbitan saham. Jadi hasilnya 150. Kemudian ada share capital. Share capital ini didapatkan dari nilai share capital ini didapat dari jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan per value-nya atau nilai wajarnya, nilai nominalnya per lembar sama dengan 10 nilai nominalnya sebesar $10. Jadi share capitalnya sendiri adalah 10.000 dikali dengan 10. Hasilnya adalah $100.000. Kemudian sisa dari share capital ini supaya menjadi sama dengan 150 itu adalah share premium ordinary. Kemudian kita masuk untuk komposisi ekuitasnya sendiri, maka share capital preference-nya masih tetap sejumlah 300 dengan share capital preference-nya sebesar 6%, kemudian 50 dengan harga nominalnya sebesar $50, kemudian ada 20.000 share outstanding-nya, 6.000 share insurer and outstanding-nya. Kemudian pada share capital-nya ordinary-nya yaitu 10 per value harga nominalnya, kemudian ada 60 share outstanding-nya, kemudian ada 50 share insurer. Ini belum ada ya. Ini masih 50 karena belum ada pre-surrender. Jadi pada share capital ordinary-nya bertambah sejumlah 10, maka dapat kalian lihat di share capital yang dijelaskan pada soal komposisi ekuitas sebelumnya, yaitu yang awalnya adalah 40.000 yang tersebar, kemudian ditambah dengan 10 karena membeli gedung tersebut, maka share capital insurance-nya bertambah 50 atau saham yang tersebarnya bertambah 10 menjadi 50. Nah, 50 dikali dengan nilai nominalnya adalah sejumlah $500.000. Kemudian ada share premium ordinary didapatkan dari nilai tadi yang sisa dari selisih antara 100 dengan 150. Kemudian ada share premium ordinary-nya bertambah sejumlah 250. Kemudian
karena share premiumnya sebelumnya ada 200, kemudian ditambah dengan 50 menjadi 250. Kemudian ada return earning masih sama sebelumnya. Kemudian total ekuitasnya akan bertambah juga. Yang awalnya 960 menjadi 1.110. Kemudian nomor 2, untuk soal nomor 2, membeli kembali 5.000 lembar saham yang sudah beredar pada harga 15 per lembarnya, $15 per lembarnya. Maka jurnal yang dicatat adalah treasury share terhadap cash. Treasury share sendiri adalah penarik saham yang dimana ditarik kembali dari peredarannya. Jadi untuk menghitungnya adalah itu 5.000 dari pembelian saham kembali, kemudian dikali dengan harga per lembarnya, harga pembelian harga per lembar saham tersebut. Jadi didapatkan 75.000. Kemudian untuk komposisi ekuitasnya itu yang pertama share capitalnya masih tetap sama. Kemudian ada share capital ordinary, par value-nya, share outstanding masih sama. Kemudian 50 masih untuk share insurannya atau saham yang tersebar masih tetap 50. Karena kenapa? Karena kita menggunakan prinsip harga awal. Jadi pada awalnya itu 50, maka di saham yang ditarik kembali total saham yang masih tersebar adalah 45.000. Ini catatannya, catatan nilai 45 didapatkan dari saham yang masih beredar. Jadi dari 50 saham yang beredar tadinya, sekarang menjadi 45 saham yang masih beredar. Karena kenapa? Karena pada awalnya itu saham yang beredar sejumlah 50.000. Kemudian karena kita membeli kembali saham tersebut atau treasury share, maka saham yang beredar pasti akan berkurang. Dan menjadi 45. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu kenapa masih 500? Karena kita seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu karena kita menggunakan prinsip nilai awal. Jadi 50.000 saham tersebar tadi dikali dengan $10 dari nilai nominal. Kemudian share premiumnya 250, kemudian ada return earning sejumlah 60, kemudian ada treasury share sejumlah 5.000 karena kita menarik kembali saham tersebut tadinya sejumlah $75.000. Nah, kenapa $75.000 ini min? Karena saham tersebut sudah tersebar, tetapi kita tarik kembali, maka saham tersebut akan akan mengurangi saham yang tersebar. Jadi saham yang tersebar akan berkurang. Jadi total ekuitasnya sendiri itu ada $135.000. Kemudian nomor 3, kita masuk nomor 3. Menjual kembali 150.000 lembar saham yang dibeli pada butir 2. Nah, pada butir 2 tadi, kita membeli kembali saham tersebut. Kemudian pada butir soal nomor 3, kita menjual kembali saham tersebut. Jadi untuk pencatatannya sendiri itu ada cash sejumlah dengan harga yang kita jual tadi, yang awalnya sejumlah 1.500.000.
1.500 lembar, kemudian dikali dengan harganya, harga jual dari saham tersebut sejumlah 16.000. Kemudian ada treasury share. Treasury share ini sendiri itu didapatkan dari nilai pembelian dari saham sebelumnya, yaitu saham sebelumnya kita membeli sejumlah 15.000, maka 1.500 dikali dengan $15, maka hasilnya 22.500. Nah, selisih antara cash tersebut dengan treasury share, maka akan diakui dengan share premium treasury sejumlah 1.500. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Nomor 4, mengumumkan dividen atas saham preferen dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembar. Maka untuk pencatatannya sendiri itu yang pertama, menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham. Yang pertama itu menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham. Yang pertama, dividen untuk saham preferen atau saham istimewa. Untuk saham istimewa sendiri itu tadi harga nominal dengan bunganya sebesar 6% saham preferennya. Kemudian ada berapa lembar itu? Dengan saham yang tersebar sejumlah 6.000, kemudian dikali dengan nilai nominalnya. Nilai nominalnya sejumlah $50.000. Jadi hasilnya adalah $18.000. Kemudian kita jumlahkan saham yang beredar dari saham sebelumnya, yaitu yang pertama jumlah beredar per tanggal 1 Januari 2019. Nah, untuk pada tanggal 1 Januari 2019 itu sebelumnya ada 40, mana tadi itu? Nah, ini dia. Ada 40, bentar. Ada didapatkan dari 40 saham yang beredar pada awalnya. Kemudian karena kita menerbitkan kembali tadi sejumlah 10 lembar saham tersebut untuk memperoleh gedung, maka saham tersebut akan bertambah. Kemudian ada didapatkan dari yang ini tadi. Nah, ini penerbitan 10 lembar saham biasa. Kemudian ada menarik kembali dari saham tersebut sejumlah 5.000. Pada butir 3 tadi, butir 2 membeli kembali 5.000 saham. Jadi saham yang beredar akan berkurang sejumlah 5.000. Kemudian penerbitan kembali treasury share. Treasury share kembali tadi itu ada 1.500 karena kita menerbitkan kembali saham tersebut sejumlah 1.500, maka bertambah. Saham tersebut akan bertambah. Jadi kita jumlahkan dari saham biasa tersebut, maka hasilnya adalah $46.500. 46.500 yang tersebar saham biasa. Kemudian untuk menghitung dividennya, maka dividen untuk saham biasa yaitu jumlah saham yang beredar tadi, sejumlah saham biasa tadi sejumlah 46.500 dikali dengan harganya. Harga dari saham biasa senilai 0,5 per lembar. Jadi 46 mana gitu. Ini dia. 46.500 dikali dengan 0,5%, 0,5, maka hasilnya adalah 23.250 pembagian dividen untuk 4, maka hasilnya adalah 26.250.
Kemudian untuk jurnal pada saat pengumuman dividen, yang pertama ada return earning sejumlah 41.250 didapatkan dari penambahan 18.000 ditambah dengan 23.250. Jadi pembagian untuk dividen sendiri untuk saham biasa sejumlah 23.250. Kemudian untuk pembagian saham istimewa sendiri itu 18.000. Jadi total saham yang return earning yang dibagikan atau dividen yang dibagikan adalah 41.250. Kemudian terhadap dividen payable sejumlah 41.250. Kemudian nomor butir ke-5, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Nah, pada butir 4 itu kita mengumumkan berapa dividen yang akan kita bagikan. Nah, pada butir ke selanjutnya yaitu butir ke-6, butir ke-5, kita membayarkan dividen yang telah kita umumkan sebelumnya. Jadi, karena kita sudah membagikan dividen tersebut, maka dividen payable kita yaitu akan berkurang. Dividen payable kita, hutang dividen kita yang sebelumnya kita umumkan akan dibayarkan, akan berkurang yaitu sejumlah 41.250 terhadap cash sejumlah 41.250. Kenapa di butir keempat bagian jurnal pada saat pengumumannya adalah dividen payable? Karena itu masih diumumkan. Diumumkan berarti dividen tersebut belum dibagikan dan belum diberikan cash-nya atau uangnya. Jadi dividen tersebut masih dalam bentuk hutang. Kemudian pada tanggal 5 kita membayar, maka cash kita akan berkurang karena kita membayar dividen tersebut. Kemudian pada butir ke-6, sal ke-6, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 4. Nah, pada butir 4 tadi kita membeli kembali saham sejumlah 5.000. Kemudian pada butir 3 kita membeli kembali mengedarkan kembali saham tersebut sejumlah 150. Kemudian pada butir ke-6 kita menerbitkan kembali sejumlah 250. Tetapi pada butir ke-6 ini kita menerbitkan saham tersebut dengan harganya lebih murah daripada saat kita membeli kembali saham tersebut. Jadi harga kita menjual kembali, menerbitkan saham tersebut lebih murah daripada saat kita membeli saham tersebut sebelumnya. Jadi itu adalah yang pertama cash sejumlah dengan nilai penjualan kita pada saat itu, cash kita bertambah sejumlah 2.500 dikali dengan 14 dolar. Jadi hasilnya adalah 35.000 dolar. Kemudian ada treasury share-nya sejumlah 37.500 didapatkan dari 2.500 dikali dengan 15.000 harga saham yang awalnya kita beli sebelumnya. Jadi hasilnya 37.500. Kemudian selisih antara cash ini dengan treasury share akan diakui dengan share premium treasury. Letaknya di debit di bawah cash. Karena kita menjual mengedar kembali saham tersebut lebih rendah daripada harga pembelian saham treasury share sebelumnya. Kemudian kita masuk ke butir ke-7.
butir ke-7 PT EMHA mengumumkan kembali dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa aset non cash. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual. Untuk mahasiswa cowok, karena saya laki-laki, maka aset tersebut berupa investasi yang kategori tersedia untuk dijual. Kemudian kategori pada saat pengumuman dividen, dan kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi untuk mahasiswa cewek dengan nilainya tercatat 15.000 pada saat pengumuman dividen. Nilai wajar investasi tersebut adalah 17.500. Maka untuk butir ke-7 sendiri itu yang pertama pengumuman dividen pembagian dividen properti berupa investasi saham kategori available for sale tersedia untuk dijual. Karena saya laki-laki maka tersedia untuk dijual. Maka yang pertama adalah menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya dulu. Nilai tercatat saham tersebut sebelumnya adalah nilai tercatatnya sebelumnya adalah ini dah, dengan nilai tercatat 15.000 dan nilai wajarnya sebesar $17.500. Maka selisih antara nilai tercatat investasi saham tersebut dengan nilai wajarnya akan diakui dengan gain or loss gain or loss equity. Kenapa equity ujungnya? Karena kita menerbitkan tersedia untuk dijual. Aset tersebut tersedia untuk dijual. Kecuali kalau aset tersebut kategorinya dari ini dia. Aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Maka itu bukan ekuitas ujungnya, tetapi itu income ujungnya. Maka appraiser holding gain-nya or loss-nya equity-nya sebesar 2.500. Karena nilai wajar lebih besar daripada nilai investasinya, maka kita akan mengakui gain. Kecuali apabila nilai tercatatnya lebih besar daripada nilai wajar dari investasi tersebut, maka kita anggap dengan loss nantinya atau kerugian. Maka untuk pencatatannya sendiri, jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya adalah share investasinya sejumlah 2.500 didapatkan dari selisih antara nilai tercatat dan nilai wajarnya. Kemudian ada appraiser holding gain or loss equity-nya sebesar 2.500. Ingat, jika kita menentukan berdasarkan tersedia untuk dijual, maka itu ujungnya adalah ekuitas. Sedangkan jika kita menentukan dengan laba rugi, maka ujungnya income. Kemudian untuk jurnal pencatatannya pengumuman dividen adalah yang pertama return earning sebesar 17.500. Kemudian property dividend payable sejumlah 17.500. Kemudian untuk nomor 8, butir ke-8, nomor 8 atau butir ke-8 mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir 7 kepada pemegang saham. Nah, pada butir 7 tadi kita kan mencatat. Kemudian pada tanggal 8, pada butir ke-8 itu kita mendistribusikan atau membayarkan dividen tersebut. Jadi untuk jurnalnya sendiri yaitu yang pertama property dividend payable terhadap share investasi sejumlah 17.500. Kemudian untuk jurnal butir ke-9 lagi, PT EMH menutup laba tahun 2021 sebesar 25.000
untuk mahasiswa ujung NPWP ganjil, dan untuk rugi tahun sebesar 15.000 ke saldo laba. Maka karena saya laki-laki, maka itu termasuk ke menutup rugi. Jadi untuk menutup rugi, bukan laba ini, rugi, rugi sendiri adalah return earning terhadap income summary sejumlah 15.000. Kemudian yang terakhir, susunan bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH pada tanggal 31 Desember 2021. Maka bagian ekuitas atas laporan posisi keuangannya, yang pertama, share capitalnya masih sama sejumlah 13.300 $. Kemudian ada share capitalnya masih sama dengan $500 karena kita menggunakan prinsip harga perolehan awal. Kemudian ada share premium ordinary-nya sebesar 250 masih sama. Kemudian ada return earning-nya sejumlah $60.000 masih sama. Kemudian ada return earning-nya sejumlah 15.000. Didapatkan. Nah, di sini ada perbedaan. Pada awalnya treasury share-nya tadi kan pada butir kedua itu treasury share-nya sejumlah 75.000, min 75.000. Nah, pada saat bagian ekuitasnya pada tanggal 31 Desembernya 2000 pada tanggal 31 Desember 2019-nya, maka akan berubah. Yang awalnya treasury-nya ada 5.000, sekarang menjadi 1.000. Kenapa 1.000? Karena tadinya kan ada beberapa transaksi yang dimana, ada butir pertama, butir ketiga, treasury-nya diterbitkan kembali sejumlah 1.500. Kemudian pada butir ke-6 ada treasury share-nya diterbitkan kembali sejumlah 2.500. Jadi 5.000 dikurang dengan 1.500, kemudian dikurang lagi sejumlah 2.500 sama dengan sisanya adalah 1.000 saham treasury share-nya kembali. Jadi saham treasury share-nya sendiri itu 15.000 dikali dengan harga perolehannya sebelumnya. Harga perolehan dari saham tersebut yang treasury share-nya sebesar 15.000. Jadi bukan 15.000, $15. Jadi $15 dikali dengan 1.000 hasilnya adalah 1.500. Nah, pada saat share capitalnya itu pada saham yang masih tersebar, saham yang tersebar itu awalnya tadi kan 45.000. Sekarang ada penambahan sejumlah 49.000 saham yang tersebar. Karena kenapa? Karena ada penerbitan kembali tadi. Saham treasury share tadi yang dibeli kembali, kemudian ada penerbitan kembali pada butir ketiga dan butir ke-6. Jadi 40.000 ditambah dengan 1.500, kemudian ditambah dengan 2.500, hasilnya adalah 49.000. Ini bukan 40.000. Maaf, Larat. Tadi 45.000 ditambah dengan 1.500, kemudian ditambah lagi dengan 2.500. Hasilnya adalah 49.000. Kemudian ada share premium treasury-nya sejumlah 2.500.
Kemudian total ekuitasnya itu $1.095.000. Kemudian kita masuk ke soal hitungan nomor 3, soal hitungan nomor 3. Pada tanggal 1 Januari 2019, Trilina Company menerbitkan convertible bond dengan nilai nominalnya, ingat nilai nominalnya sejumlah 3 juta dolar. Kemudian berjangka waktu 10 tahun dan kontraktual interest rate sebesar 8% untuk mahasiswa cowok ujung MPN ganjil. Kemudian ada kontraktual interest rate untuk mahasiswa cowok untuk genap. Karena saya ujung NPM saya genap, maka interest rate yang dipakai adalah 12%. Yang dijual pada kurs 100%. Bunga dibayarkan yang dijual pada kurs sebesar 100%. Bunga dibayarkan bukan semi annually ya. Tetapi itu satu periode. Jadi satu periode, bukan semi annually, 1 tahun. Jadi setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi ini dirubah menjadi bunga dibayarkan per 31 Desember. Jadi 1 tahun. Pada saat penerbitan convertible ini, market interest rate dari non-convertible bond adalah 10%. Perusahaan menggunakan effective interest method untuk memperhitungkan amortisasi setiap $1.000 convertible bond dapat dikonversi menjadi 8 lembar ordinary share. Trilina Corporation dengan nilai nominal $100.000 per lembar. Pada tanggal 1 Januari, convertible bond ini telah dikonversi menjadi ordinary share yang pada saat itu memiliki harga jual sebesar $110 per lembarnya. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan face value-nya dulu. Face value-nya dulu untuk tingkat premium. Kenapa tingkat premium? Karena kenapa premium? Karena interest rate-nya, bunga yang kita bayar, bunga pada kontraknya lebih besar daripada bunga yang tertera pada marketnya. Jadi bunga yang tertera pada kontraknya sebesar 12%, sedangkan di marketnya sendiri itu 10%, maka dapat kita pastikan itu termasuk ke premium. Jika interest rate-nya pada kontraknya 8%, sedangkan di marketnya sendiri 10%, maka itu termasuk ke diskon. Jika interest rate-nya sama dan marketnya sama, maka itu termasuk ke nominal. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mempresent value of the principal-nya sendiri. Mempresent value untuk nilai sebenarnya dari 3 juta, nilai sebenarnya dari nilai nominal tersebut, dari 3 juta. Jadi 3 juta dikali dengan 12%, 0,3855 ini didapatkan dari tabel flash value annuity. Flash value biasa yang dimana diambil dari nilai marketnya sejumlah 10%, maka hasilnya adalah 1.156.500. Kemudian present value kan yang annuity-nya sejumlah 360 didapatkan dari nilai kontraknya sejumlah
Nilai kontraknya sejumlah 363 juta dikali dengan 12% tingkat bunga. Di situ sih. Sama dengan dikali dengan 12% tingkat bunga. Maka hasilnya adalah 360.000. Kemudian dikali dengan bunga yang terteranya, bunga tertera pada marketnya. Bunga tertera pada marketnya yaitu 10% dikali dengan dikali dengan jangka waktunya sejumlah 10 tahun, jadi hasil yang didapatkan adalah 6.146. Jadi $360.000 dikali dengan 6.1446 hasilnya adalah 2.212.056. Kemudian dijumlahkan antara present value yang sebelumnya, yang ini principal, kemudian dijumlahkan dengan present value annuity yang ini, maka hasilnya adalah 3.368.556. Kemudian selisih antara 3 juta nilai nominal dengan present value selling price-nya sendiri itu kita anggap dengan premium on bond-nya sendiri, yaitu 368.556. Kemudian jurnal pas transaksinya adalah yang pertama ada cash sejumlah 3 juta, kemudian ada share premium convertible equity-nya didapatkan dari selisih dari 3 juta dengan selling price-nya tadi sejumlah 368.556. Kemudian ada bond payable-nya sejumlah 3.036.855. Kemudian langkah kedua kita akan mengamortisasikan dari nilai selling price-nya tadi supaya menjadi pada saat 10 tahun kemudian maka nilai 10 tahun kemudiannya menjadi 3 juta dolar. Maka langkah pertama yaitu pada tanggal 1 bulan 1 2019 karena belum ada transaksi pembayaran bunga, maka carrying amount-nya masih sama. Kemudian ada pada tanggal 1 bulan 1 2020 maka terdapat carrying cash paid atau pembayaran bunganya sudah dibayarkan. Kemudian ada interest expense-nya. Untuk cash paid-nya itu sendiri didapatkan dari bunga yang tertera pada kontrak dikali dengan 3 juta. Kemudian interest rate-nya sendiri itu didapatkan dari carrying amount-nya, kemudian dikali dengan nilai pasar dari nilai bunga dari pasar tersebut, yaitu 10%. Jadi hasilnya adalah 336.856. Kemudian premium amortisasinya didapatkan dari cash paid ini dikurang dengan interest rate-nya, maka didapatkan 23.144. Karena kita menerbitkan pada tingkat premium, maka carrying amount-nya akan berkurang. Jika kita menerbitkan pada tingkat diskon, maka carrying amount-nya akan bertambah. Yaitu yang awalnya 3.368.556 karena dikurang dengan premium amortisasinya, maka hasilnya adalah 3.348.000
412. Kemudian langkah selanjutnya sama sampai tanggal 1 Januari 2029. Nah, pada tanggal 1 Januari 2029, kenapa ini tidak 3 juta? Karena itu karena koma di belakangnya pada saat perhitungan ini. Pada saat perhitungan selling price-nya itu masih ada koma yang di belakangnya. Jadi pada saat 2019 itu dibulatkan menjadi 3 juta. Kemudian kita konversi pada saat jatuh tempo. Jika dikonversi pada saat jatuh tempo, maka bond payable-nya akan berkurang, bond payable-nya atau hutang obligasinya akan berkurang sejumlah nilai nominalnya tadi sejumlah 3 juta. Kemudian share premiumnya, equity-nya didapatkan dari didapatkan dari 368.556. Kemudian ada share capital ordinary-nya didapatkan dari mana tadi? Ini dia. Setiap 100 lembar. Jadi share capital ordinary-nya jadi setiap 100 lembar convertible bond-nya dikonversi menjadi ordinary conversion mendapatkan 8, maka dikali dengan 100, penjualan pada saat itu 100%, maka hasilnya adalah 12.500. Ini 1000 convertible dibagi dengan 8 lembar, dikali dengan 100. Karena pada saat penukaran tersebut, harga saham tersebut adalah 100%, $100. Maka hasilnya adalah 12.500. Kemudian ada share premium ordinary. Share premium ordinary sendiri itu didapatkan dari 3 juta ini dikurang dengan 300 share premiumnya, convertible equity-nya, kemudian dikurang lagi dengan share capital ordinary-nya. Maka share premium ordinary-nya sendiri itu 2.643.944. Kemudian karena kita mengkonversi pada tahun 2021, maka dikonversi pada tahun 2021 pada tanggal 1 bulan Januari, maka jurnalnya sendiri itu bond payable sejumlah 3.399.953 didapatkan dari tabel, kembali lagi ke tabel amortisasinya, diambil dari carrying amount-nya sejumlah 3.319.953. Ini ada share premium konversinya masih sama dengan sebelumnya. Kemudian share capital ordinary-nya berbeda karena pada saat jatuh tempo berbeda dengan pada saat tanggal 31 tanggal 1 bulan Januari 2021. Karena pada tanggal 1 Januari 2021 convertible bond ini telah dikonversi menjadi ordinary share, pada saat itu memiliki harga 150 per lembar. Jadi 1000 lembar saham tersebut tadinya dibagi dengan 8 dikali dengan 110, maka hasilnya adalah 13.750.
Kemudian selisih dari share bond payable, kemudian ada dikurang dengan share premium, convertible equity-nya, kemudian dikurang dengan share capital ordinary-nya, maka akan dianggap dengan share premium ordinary sejumlah 2.965.147. Nah, mungkin itu saja dalam penjelasan saya untuk soal hitungan nomor 2 dan nomor 3 pada soal UTS. Mungkin kalau ada salah dalam perhitungan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan pembahasan soal UAS akuntansi keuangan 2.